Sekarang kita masuk ke materi kalkulus diferensial yang pertama, yaitu tentang limit. Saya akan jelaskan konsep limit dalam matematika. Nah, sebelumnya, misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, kita akan jabarkan terlebih dahulu. Fx ini kalau pembilangnya kita jabarkan, berarti kita akan peroleh x plus 2 dikali x min 2 per x min 2. Nah, selama penyebutnya ini tidak nol, berarti selama x-nya itu tidak sama dengan 2, maka sebenarnya fungsi fx ini bisa kita buat x plus 2, x min 2 per x min 2. Nah, selama x-nya tidak sama dengan 2, maka sebenarnya x min 2 atas dengan x min 2 bawah ini boleh kita coret. Sehingga ketika kita mencari nilai fungsi yang bukan sama dengan 2, cukup kita substitusi ke fx sama dengan x plus 2. Ini ada syarat ya, kalau x-nya tidak sama dengan 2. Nah, berarti kalau mencari nilai fungsi dari x sama dengan 1 atau f1, berarti ini tuh sebenarnya kita cukup substitusi ke x plus 2. Berarti kita peroleh 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitupun dengan F3, kita substitusi ke X plus 2. Maka kita peroleh 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, bagaimana dengan F2? Jika X-nya sama dengan 2, maka fungsi ini tidak terdefinisi, sehingga F2 tidak dapat ditentukan. Nah, walaupun F2 tidak dapat ditentukan, tapi kita bisa menduga Fx ketika X-nya mendekati 2. Ketika X-nya mendekati 2, baik dari arah kiri 2 maupun dari arah kanan 2, maka fx ini dapat kita duga nilainya. Dapat diduga. Nah, kita akan sajikan dalam bentuk tabel. Kita akan dekati 2 dari arah kiri. Nah, jika misalkan x-nya itu 1, maka sebenarnya kan kalau tidak sama dengan 2, cukup kita substitusi ke x plus 2 ya. Nah, ketika x-nya 1, berarti kita peroleh fx sama dengan 3. Ketika x-nya 1,5, kita peroleh 1,5 ditambah 2 sama dengan 3,5. Terus dekati 2 dari arah kiri, misalkan kita ambil x-nya itu 1,9999. Maka fx-nya itu 1,9999 ditambah 2, sehingga hasilnya 3,9999. Nah, sekarang coba kita akan dekati 2-nya itu dari arah kanan. Dari arah kanan 2. Maka misalkan kita ambil x-nya itu 3, maka kita cukup substitusi ke x plus 2. Ya. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sekarang ambil x-nya 2,5 berarti sama dengan 4,5. Kalau x-nya 2,01 berarti hasilnya 4,01. Kalau x-nya itu 2,0001 berarti fx-nya itu sama dengan 4,0001. Jika kita lihat ketika x-nya itu mendekati 2, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, maka fx juga ternyata mendekati 4, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Nah, konsep ini dalam matematika dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Limit x mendekati 2, x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan 4. Artinya, ketika x-nya mendekati 2, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, maka x kuadrat min 4 per x min 2 ini mendekati 4. Sehingga kita akan dapat definisi limit secara informal atau intuisi seperti ini. Limit x mendekati c fx sama dengan L, artinya ketika x mendekati c, maka fx mendekati L. Contohnya, tentukan nilai dari limit x mendekati 3, x kuadrat min x min 6 per x min 3. Nah, jika substitusi x-nya sama dengan 3 ke fungsi ini, maka fungsi ini tidak terdefinisi, tidak aman. Maka kita harus jabarkan dulu. Limit x mendekati 3. Nah, fungsi atas yang x kuadrat min x min 6, jika kita jabarkan, kita akan peroleh
X plus 2 dikali X min 3 per X min 3. Nih, karena X-nya mendekati 3, maka X min 3 atas dengan X min 3 bawah boleh kita coret. Sehingga kita akan peroleh limit X mendekati 3, X plus 2. Berarti ini sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, artinya ketika X-nya mendekati 3, maka X kuadrat min X min 6 per X min 3 ini mendekati 5. Nah, begitu. Sekarang contoh yang kedua, limit X mendekati 2, X kuadrat min 2 per X min 1. Nah, jika kita substitusi X-nya 2, maka fungsi ini aman-aman saja. Berarti kita boleh langsung substitusi saja. Berarti kita peroleh 2 pangkat 2 dikurangi 2 per 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 2 per 1 sama dengan 2. Artinya ketika X mendekati 2, X kuadrat min 2 per X min 1-nya mendekati 2. Nah, gitu. Sekarang contoh yang ketiga, limit X mendekati 1, X min 1 per akar X min 1. Nah, jika kita substitusi X-nya 1 ke fungsi ini, maka fungsi ini tidak aman. Berarti seperti soal nomor 1 tadi, kita harus jabarkan terlebih dahulu. Nah, limit X mendekati 1, X min 1 ini boleh kita tulis sebagai akar X min 1 dikali akar X plus 1 per akar X min 1. Nah, karena di sini X-nya itu hanya mendekati 1, berarti akar X min 1 atas dengan akar X min 1 bawah boleh kita coret. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 1, akar X plus 1. Berarti kita peroleh akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, artinya ketika X-nya mendekati 1, maka X min 1 per akar X min 1 mendekati 2. Demikian definisi limit secara informal. Video berikutnya saya akan menjelaskan teorema limit kiri dan limit kanan.